Kenapa sih Mama selalu belain dia? Dia siapa buat Mama? Aku benci lihat Mama sama dia. Naila, Mama bilang cukup. Ini di mana? Ini kenapa gelap banget? Kenapa lampunya nggak dinyalain? Sayang, ini di rumah sakit. Rumah sakit? Kenapa ruangan ini gelap? Aku nggak lihat apa-apa sama sekali. Dok, dokter. Pak Arga, coba lihat cahaya ini. Ikutin gerakan saya ya. Dok, saya nggak lihat apa-apa. Gelap, semuanya gelap. Bu Risa, suami ibu memang selamat dari tusukan itu karena refleks beliau menahan dengan tangannya. Luka di tangannya cukup dalam, tapi sudah kami tangani. Tapi ada hal lain yang cukup serius. Kepala Pak Arga mengalami benturan keras. Itu yang menyebabkan kondisinya sekarang. Maksud dokter gimana? Apa hubungannya benturan kepala sama nggak bisa lihat? Karena benturan itu ada gangguan di saraf optik dan pusat penglihatan di otaknya. Itulah kenapa Pak Arga tidak bisa melihat. Maksud dokter, suami saya buta. Bu Risa, saya mengerti ini berat. Tapi suami saya masih bisa sembuh kan dok? Dia bisa lihat lagi kan? Kemungkinan itu ada, tapi saya tidak bisa janji apapun sekarang. Semua tergantung respon tubuh beliau terhadap perawatan dan waktu pemulihan. Yang jelas, kita harus melakukan perawatan intensif. Tentu saja butuh kesabaran serta dukungan keluarga. Tanpa itu, mungkin sulit, Bu. Sayang, waktunya minum obat dulu ya. Sayang, minum obat ya. Untuk apa? Minum obat bertahan hidup? Buat apa? Aku udah gak berguna lagi. Jangan ngomong gitu sayang. Kamu masih ada aku, masih ada keluarga kita. Apa gunanya aku ada? Lihat aku. Aku bahkan gak bisa lihat apapun lagi. Dulu aja waktu aku bisa lihat, di mata Naila aku gak ada harganya. Apalagi sekarang, dengan kondisi aku yang buta seperti ini. Kalau gini caranya, kenapa aku gak mati aja waktu itu? Mungkin malah lebih baik. Aku gak mau jadi beban buat kamu, buat siapapun. Sayang, jangan bilang gitu. Kamu gak pernah jadi beban. Jangan pernah mikir kalau hidup kamu gak ada artinya. Sayang, dengar aku baik-baik ya. Aku nikah sama kamu karena aku sayang sama kamu. Karena aku butuh kamu di sisiku. Itu gak berubah apapun kondisi kamu sekarang. Kalau kamu ngerasa gak berguna, itu cuma perasaan kamu. Di mataku, kamu selalu berarti. Kamu orang yang berani.
Kamu orang yang selalu mikirin aku, selalu mikirin orang lain. Kamu rela berkorban demi Naila. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah kehilangan anakku, sayang. Jangan pernah bilang mati lebih baik. Karena buat aku, hidup tanpa kamu itu jauh lebih menyakitkan. Aku lebih milih jagain kamu kayak gini daripada kehilangan kamu selamanya. Aku takut banget. Aku nggak bisa lihat. Aku nggak tahu harus gimana. Aku takut kamu capek, takut kamu nyesel. Dengar aku sekali lagi, sayang. Aku gak akan ninggalin kamu. Aku gak akan nyesel. Kamu bukan beban. Kamu suamiku, sayang. Dan aku janji, aku akan temenin kamu sampai kapanpun. Apapun kondisi kamu. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Sial. Makasih sayang. Maaf ya udah bikin kamu repot. Sayang. Bukan. Ini Naila ya? Maaf Nay, aku jadi nyusahin kamu juga. Kamu gak usah maksain diri buat jagain aku. Aku bisa sendiri. Sekali lagi, maaf ya. Udah, kamu lanjut urusan kamu aja. Aku gak apa-apa kok. Aku balik ke kamar dulu ya. Tunggu, Ayah. Apa? Ayah, tunggu dulu. Kamu barusan manggil aku ayah? Naila, kenapa? Kenapa kamu manggil aku gitu? Kamu serius? Atau aku salah dengar? Enggak, kamu gak salah dengar. Aku manggil kamu ayah karena aku sadar aku udah keterlaluan sama kamu. Aku minta maaf atas semua kata-kata jahatku, semua sikapku yang bikin kamu sakit hati. Aku sering hina kamu, aku sering bilang kamu gak berguna. Tapi nyatanya, kamu yang justru ngorbanin diri buat aku. Kalau malam itu gak ada, aku gak tahu apa yang bakal terjadi sama aku. Kamu rela sakit demi aku. Dan aku bahkan belum pernah ngucapin terima kasih. Aku malu banget sama diriku sendiri. Naila. Tapi maaf, aku gak bisa manggil kamu papa. Kata itu terlalu sakit buatku. Orang yang seharusnya jadi papaku, orang yang seharusnya jagain aku, justru ninggalin aku. Dia ada, tapi gak pernah benar-benar ada. Dia dipanggil papa, tapi buatku gak ada artinya. Makanya aku milih manggil kamu ayah. Karena aku tahu kamu beda. Kamu bukan orang yang akan ninggalin aku. Kamu udah buktiin sendiri. Kamu rela sakit demi aku. Dan aku percaya kamu pantas aku panggil ayah. Naila, kamu beneran ngomong ini? Aku gak lagi mimpi kan? Kamu beneran anggap aku ayahmu? Iya ayah, aku serius. Maafin aku. Dan makasih karena udah ada buat aku. Aku cuma punya mama. Tapi sekarang aku sadar kalau aku juga punya ayah.
Naila, aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku bahagia banget dengarnya. Kamu tahu nggak seberapa berharganya panggilan itu buat aku? Aku nggak peduli kamu manggil aku apa, papa, ayah, atau apapun. Tapi kalau kamu mau manggil aku ayah, itu udah lebih dari cukup. Itu kebahagiaan paling besar dalam hidupku. Sayang, aku harus ke lokasi proyek pagi ini. Ada klien yang mau ketemu. Kamu nggak apa-apa kan aku tinggal? Iya, nggak apa-apa. Naila, tolong jagain ayah ya. Jangan kemana-mana dulu. Temenin ayah di rumah, bisa kan? Tentu aja, Ma. Aku bakal jagain ayah kok. Mama nggak usah khawatir. Makasih ya nak. Mama seneng dengernya. Sayang, maaf ya aku tinggal dulu. Aku tahu kondisi kamu masih butuh aku. Tapi aku janji gak lama. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku baik-baik aja. Lagi pula sekarang aku punya Naila di sini. Aku percaya sama dia. Iya, Ma. Aku bakal jagain ayah sebaik mungkin. Mama fokus aja sama kerjaan. Ya ampun. Akhirnya Mama bisa lihat kalian kayak gini. Ini semua yang Mama mau. Dan aku bersyukur banget. Meski kondisiku begini, aku nggak ngerasa sendirian. Aku punya istri yang kuat dan anak yang akhirnya mau nerima aku. Udah jangan bikin aku nangis pagi-pagi. Ayah juga harus kuat. Aku nggak mau lihat ayah sedih lagi. Mama bangga sama kamu nak. Makasih udah mau jaga ayah. Iya, Mama. Aku nggak minta lebih lagi. Punya kalian berdua aja rasanya udah lengkap. Sayang, aku sama Naila bakal terus ada buat kamu. Ya udah, aku pergi dulu ya. Iya sayang, hati-hati. Nay, Mama tinggal dulu ya. Iya, Ma. Ayah, Iya, kenapa Nay? gimana kalau kita jalan-jalan? Jalan-jalan? Jalan kemana nak? Ayah kan ya begini. Lagian kita nggak ada kendaraan. Ke taman aja gimana? Kita bisa pesen taksi online? Tenang aja, gampang itu, mah. Tapi nanti kalau mama pulang ke rumah terus kita nggak ada, bisa panjang urusannya. Udah, ayah tenang aja. Mama kan paling sore baru pulang. Kita juga nggak lama. Masa seharian ngurung diri di rumah? Bosen banget tahu. Ayah sih takut kamu repot. Ayah aja jalannya harus meraba-raba. Kalau bikin kamu susah gimana? Ayah, udah deh. Aku kan bilang aku bakal jagain ayah. Jadi ya biarin nggak apa-apa, aku yang repot. Ya udah deh. Ayah ikut aja. Yes, berarti fix ya, kita ke taman. Oke, aku pesan taksi online sekarang. Wah, enak banget ya udara di sini. Sejuk, banyak pohon. Rasanya kayak bebas banget. Iya, ayah bisa ngerasain juga. Meski nggak bisa lihat, tapi anginnya kerasa seger. Aku kangen banget suasana kayak gini. Waktu di luar negeri, semua serba cepat, sibuk. Kayak nggak ada ruang buat sekedar duduk santai kayak gini. Di sini, aku merasa lebih hidup. Ayah ikut bahagia kalau kamu ngerasa nyaman di sini, Nay. Ya, boleh aku cerita sesuatu? Sesuatu yang sebenarnya udah lama aku simpen sendiri. Tentu boleh, Nak. Apa aja. Ayah di sini buat dengerin kamu. Ini soal alasan kenapa aku dulu benci banget sama ayah. Kenapa aku susah banget terima kehadiran ayah di hidup mama dan aku. Kalau itu bisa bikin hati kamu lega, ceritain aja, Nay. Ayah nggak akan marah. Aku dulu punya luka ya. Dari keluarga sendiri, dari orang-orang yang seharusnya jadi pelindungku. Waktu papa nikah lagi, aku kira aku bakal punya keluarga baru yang nerima aku. Tapi kenyataannya beda banget.
Ibu tiri aku sikapnya selalu dingin. Dari awal dia gak pernah benar-benar nerima aku. Senyumnya ada, tapi dingin, kayak formalitas saja. Setiap ada masalah kecil, aku yang selalu disalahin. Aku telat pulang sekolah, kalau aku dapat nilai jelek, semua salahku. Dan papa sering diem aja. Kadang perlakuannya gak kasar, gak sampai mukul, tapi kata-katanya, sikapnya nusuk. Naila, Aku tahan ya, aku coba kuat. Tapi setiap hari rasanya kayak aku makin terasing, makin gak punya tempat. Rumah yang seharusnya bikin aku nyaman malah bikin aku sesat. Setiap aku cerita, setiap aku coba bilang kalau aku gak kuat tinggal sama dia, papa cuma jawab, katanya aku harus sabar, katanya aku harus terima. Itulah kenapa aku gak mau terima ayah waktu itu. Aku takut ayah sama aja. Aku takut ayah cuma bikin mama menderita, bikin aku tersisih lagi. Tapi aku salah ya. Ayah beda. Ayah gak pernah ninggalin mama. Ayah gak pernah ninggalin aku. Bahkan waktu aku nyakitin ayah, ayah tetap pasang badan buat jagain aku. Naila, kamu gak tahu betapa bahagianya ayah dengar semua ini. Makasih ya, karena akhirnya kamu mau percaya sama ayah. Aduh, jadi melo gini suasananya. Maaf ya. Ya nggak apa-apa, Nay. Selagi itu bikin kamu lega. Sekarang aku udah lega banget. Aku punya mama dan aku punya ayah yang sayang sama aku. Kalau itu udah pasti, Nay. Sekarang kamu udah nggak perlu ngerasa sendiri lagi. Oh iya ya, aku kepikiran sesuatu. Apa itu, Nak? Gimana kalau kita ke rumah kakek sama nenek, orang tua ayah? Ke rumah bapak sama ibu. Untuk apa, Nay? Aku pengen minta maaf ya atas ucapan aku kemarin. Aku bilang mereka orang miskin. Aku hina keluarga ayah. Aku gak mau nyimpen rasa bersalah ini terus. Aku harus berani ngomong langsung ke mereka. Naila, kamu yakin? Yakin ya, aku harus ngelakuin ini. Baiklah, Nay. Kalau itu yang kamu mau, ayah temenin. Ya Allah, Nak. Nenek sama sekali gak simpen di hati ucapanmu kemarin. Namanya juga anak muda. Pasti lagi bingung, lagi nyari tempat buat ngeluarin perasaan. Iya, Nak. Kamu jangan kepikiran lagi. Justru kakek sama nenek seneng banget kamu mau datang lagi ke sini. Itu tandanya kamu berani dan kamu punya hati yang besar. Tapi kemarin kata-kata aku jahat banget, Nek. Kamu jangan terus-terusan nyalain diri sendiri. Yang penting sekarang kamu udah ngerti. Udah mau nerima Arga sebagai ayahmu. Dan sekarang kamu udah jadi bagian dari keluarga ini. Itu udah lebih dari cukup buat kami. Makasih banyak ya, Nek. Aku janji bakal berusaha jadi anak yang baik. Ya ampun, Nak. Kamu udah baik kok. Nggak perlu jadi orang lain. Cukup jadi diri kamu. Itu udah bikin kami sayang. Sayang, Naila, kalian di mana? Kok nggak ada orang? Ya ampun, jangan bilang ada apa-apa. Arga, Naila, kalian kemana sih? Dari mana aja kalian? Mama tuh hampir jantungan loh. Suruh di rumah jagain ayah, malah pergi. Maaf, Ma. Aku sama Naila habis jalan-jalan sebentar ke taman. Terus habis itu mampir ke rumah bapak sama ibu. Jalan-jalan kok berdua aja, nggak ngejek-ngejek mama. Mama juga mau loh. Enak banget ya, quality time berdua, mama ditinggalin. Aduh, Ma, bukan gitu. Ya kan mama kerja ya, Nay. Iya, lagian bosen, Ma, di rumah terus. Halah,
Pokoknya besok-besok kalau jalan-jalan, Mama harus ikut. Jangan seru-seruan berdua aja. Ajakin gak nih ya? Gimana ya? Ajakin gak ya? Oh, jadi Mama nggak diajakin? Oh, Mama cubit Ampun, nih sayang. kalau nggak diajak. Ampun sayang, ampun. Mau Mama cubit nih? Enggak lagi. Dulu Ampun, aku sayang, pikir ampun. gak ada lagi yang bisa aku sebut rumah. Aku sempat benci sama ayah Arga. Kupikir dia sama aja, tapi ternyata aku salah. Ayah udah buktiin kalau keluarga bukan soal darah, tapi soal hati yang rela berkorban. Dan hari ini aku sadar, aku gak sendirian lagi. Aku punya mama, aku punya ayah, dan aku punya rumah untuk pulang.